Pemahaman yang salah tentang hipnosis dan hipnoterapi. Apa saja? Mari kita kupas. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Melanjutkan kembali playlist kupas hipnoterapi ini. Kali ini kita memasuki episode ke-8. Di berbagai episode sebelumnya, agaknya sudah banyak bahasan seputar hipnosis dan hipnoterapi di tingkat yang cukup mendasar. Karena berbagai bahasan mendasar itu sudah mewarnai playlist ini, di episode-episode berikutnya nanti kita akan mulai membahas hipnosis dan hipnoterapi ini lebih mendalam dan lebih mendetail. Tapi sebelum kita tiba di bahasan-bahasan yang lebih mendetail itu, ada dua topik yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Topik yang pertama adalah anggapan atau pemahaman yang salah tentang hipnosis dan hipnoterapi, atau biasa disebut miskonsepsi. Topik yang kedua masih berhubungan dengan topik pertama seputar miskonsepsi tadi, yaitu bagaimana hipnosis sering dikambing hitamkan sebagai alat tindakan kejahatan. Karena bahasan yang menyoal kedua topik ini cukup panjang, maka kedua topik ini akan kita pisah di dua episode berbeda. Di episode kali ini, kita akan fokus dulu membahas miskonsepsi seputar hipnosis dan hipnoterapi. Kenapa penting untuk kita memahami miskonsepsi seputar hipnosis dan hipnoterapi ini? Hal ini karena anggapan yang salah akan membawa kita pada perlakuan yang salah. Adapun arti dari perlakuan di sini yaitu sikap kita terhadap keilmuan hipnosis dan hipnoterapi. Sikap yang salah ini saya bagi menjadi dua. Satu, sikap yang salah sebagai klien yang akan menjalani hipnoterapi, dan sikap yang kedua, sikap sebagai praktisi atau pembelajar yang akan mempelajari hipnosis dan hipnoterapi. Dari sisi klien, ada kalanya seseorang yang memerlukan bantuan lewat hipnoterapi dan memang masalahnya akan terbantu lewat penanganan berbasis hipnoterapi, justru merasa takut untuk menjalani hipnoterapi karena ia punya anggapan yang salah tentang hipnoterapi itu sendiri. Yang kedua, sebaliknya, klien yang justru mencari hipnoterapi karena ia punya anggapan yang salah tentang hipnoterapi yang menjadikan anggapannya ini tidak realistis. Sikap ini juga yang seringkali ditampilkan atau dialami oleh mereka yang sedang ingin mempelajari hipnosis dan hipnoterapi. Ada anggapan yang salah dalam diri mereka tentang keilmuan hipnosis dan hipnoterapi yang menjadikan motif mereka mempelajari hipnosis dan hipnoterapi ini tidaklah sepenuhnya tepat. Kalau begitu, apa saja anggapan yang salah atau miskonsepsi tentang hipnosis dan hipnoterapi ini? Mari kita mulai mengupasnya. Mari kita mulai dari miskonsepsi yang pertama, yaitu anggapan yang salah bahwa hipnosis dan hipnoterapi melibatkan fenomena magis, mistis, supernatural, atau kuasa gelap. Sebagaimana sudah dibahas di playlist ini, di video-video sebelumnya, fenomena yang terjadi dalam hipnosis dan hipnoterapi adalah fenomena yang sepenuhnya bersifat logis dan bisa dijelaskan. Hal ini juga yang menjadikan hipnosis sudah memiliki tempat tersendiri di organisasi psikologi kenamaan dunia, yaitu American Psychological Association atau APA. Bukan tanpa alasan tentunya. Hal ini karena sudah ada begitu banyak penelitian tentang hipnosis yang mengungkap sisi logis dan ilmiah dari keilmuan ini. Kalau Anda meninjau kembali berbagai penjelasan seputar hipnosis yang sudah dibahas di playlist ini, Anda akan mendapati bahwa fenomena hipnosis tidak lepas dari berbagai fenomena yang ada dalam keilmuan kesehatan, psikologi, dan psikiatri.
Seperti pernah kita bahas di salah satu video di playlist ini, hipnosis berhubungan dengan fenomena perpindahan kesadaran yang ditandai dengan berpindahnya aktivitas gelombang otak. Bukankah sependek itu saja bisa kita dapati bahwa hipnosis ini merupakan sebuah proses yang bersifat logis dan bisa dijelaskan? Nantinya di berbagai episode lanjutan kita akan mengupas lebih jauh berbagai penelitian yang pernah dilakukan seputar hipnosis dan hipnoterapi ini. Untuk saat ini, mari fokus saja pada poin pentingnya bahwa fenomena hipnosis dan hipnoterapi tidaklah berhubungan dengan fenomena magis, mistis, supernatural, atau kuasa gelap dalam bentuk apapun. Begitu juga dalam pembelajaran hipnosis dan hipnoterapi. Kita tidak belajar mantra atau berbagai hal yang bernadakan magis, mistis, supernatural lainnya. Yang kita pelajari justru fenomena psikologi, gelombang otak, dan berbagai hal-hal lain yang sumber-sumber rujukannya jelas dan bisa ditelusuri. Sekarang kita lanjut ke miskonsepsi kedua, yaitu hipnosis bisa dilakukan pada siapapun. Yes, hal ini menjadi anggapan yang salah karena hipnosis tidak bisa begitu saja dilakukan pada siapapun. Proses hipnosis hanya bisa dilakukan pada mereka yang mengizinkan dan menghendaki dirinya untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis. Artinya, kalau dari awal orangnya tidak menghendaki, tidak mengizinkan dirinya untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis, maka seorang praktisi hipnosis tidak akan bisa melakukan proses hipnosis pada orang ini. Hal ini yang menjadikan hipnoterapi tidak bisa begitu saja dilakukan pada mereka yang tidak ingin diterapi atau tidak menghendaki dirinya menjalani proses hipnoterapi. Dari sisi klien, ada kalanya beberapa orang membawa rekannya, kerabatnya, atau siapapun itu karena mereka merasa rekan atau kerabatnya ini butuh dibantu dengan hipnoterapi. Akan tetapi, rekan atau kerabatnya ini sebetulnya tidak bersedia menjalani sesi terapi. Maka yang terjadi dalam hal ini adalah proses hipnoterapi tidak bisa dilakukan pada orang yang dibawa ini karena memang ia tidak menghendaki dan tidak mengizinkan dirinya untuk menjalani proses terapi berbasis hipnosis. Dari sisi pembelajar, hal ini juga yang ada kalanya menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang belajar hipnosis dan hipnoterapi karena mereka beranggapan setelah mempelajari keilmuan ini, mereka bisa menghipnosis siapapun. Izin dan kehendak menjadi dua syarat utama sebelum nanti ada syarat-syarat lainnya yang memungkinkan seseorang untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis. Syarat-syarat lainnya ini akan kita kupas nanti di video-video berikutnya. Kali ini kita lanjut ke miskonsepsi yang ketiga, yaitu anggapan yang salah bahwa kondisi hipnosis atau seseorang yang sedang berada di kondisi hipnosis sama saja sedang mengalami kondisi tidur atau tidak sadar. Anggapan ini salah karena mengikuti penjelasan yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, tidur terjadi di gelombang otak delta, sementara kondisi hipnosis terjadi di gelombang otak alfa dan theta. Di kondisi ini bukan berarti seseorang tidak sadar. Ia tetap bisa mendengar, tetap menyadari penuh apa yang terjadi, karena kalau ia tidak bisa mendengar, bagaimana ia bisa dipandu memasuki kondisi hipnosis ini? Sugesti bisa diterima karena seseorang masih bisa mendengar. Betul? Oleh karena itu, dalam kondisi hipnosis, seseorang bukannya tidak sadar, bukannya tidak bisa mendengar. Ia tetap bisa mendengar dan ia tetap sadar pada apa yang terjadi. Hanya saja, ia sedang berada di kondisi perpindahan kesadaran yang berhubungan dengan relaksasi fisik dan terfokusnya mental untuk menerima sugesti dengan lebih baik sejauh ia mengizinkan sugesti itu untuk diterima oleh dirinya. Ingat, sejauh ia mengizinkan. Hal ini berhubungan dengan miskonsepsi yang kita bahas sebelumnya. Artinya,
seseorang perlu mengizinkan dirinya untuk mengalami kondisi hipnosis dan perlu mengizinkan dirinya untuk menjalani proses perubahan di dalam kondisi hipnosis ini. Dalam konteks hipnoterapi, kita memerlukan klien untuk punya kesadaran, kesiapan, dan motivasi untuk berubah. Karena dengan hal-hal itulah ia jadi bisa menerima sugesti perubahan yang disiapkan untuk membantunya berubah. Berikutnya, kita masuk ke miskonsepsi yang keempat, yaitu anggapan yang salah bahwa seseorang yang sedang dalam kondisi hipnosis bisa diberikan sugesti apapun, bahkan berlawanan dengan kehendaknya. Ingat, sekali lagi, izin dan kehendak adalah dua hal penting dalam proses hipnosis. Artinya, ketika seseorang tidak mengizinkan, tidak menghendaki dirinya untuk mendapatkan sugesti tertentu yang dianggap membahayakan keselamatan atau kepentingannya, ia bisa menolak sugesti itu. Hal ini juga sekaligus menjawab apakah orang yang sedang menjalani kondisi hipnosis pasti jadi akan terus terang menceritakan segala hal yang bahkan rahasia atau tabu sekalipun. Jawabannya adalah tidak. Seseorang hanya akan menjawab apa yang ditanyakan padanya selama apa yang ia berikan sebagai jawaban itu ia rasa tidak akan membahayakan keselamatan atau kepentingannya. Bahkan, seseorang tetap bisa berbohong dalam kondisi hipnosis. Lalu bagaimana dengan tayangan-tayangan hipnosis yang ada di televisi yang menjadikan seseorang seolah jadi menceritakan berbagai hal yang ia rasa rahasia atau tabu untuk kemudian diketahui oleh para penonton? Ada 3 penjelasan sehubungan dengan fenomena ini. Penjelasan pertama, fenomena ini berhubungan dengan sebuah atraksi yang disebut hipnosis panggung atau stage hypnosis. Dalam stage hypnosis, pemilihan subjek yang akan dihipnosis ini memegang porsi penting, sehingga yang dipilih adalah subjek-subjek yang memang mengizinkan dan menghendaki dirinya untuk menjalani proses hipnosis, termasuk menceritakan yang akan menjadi keluh kesahnya. Hal ini berhubungan dengan penjelasan kedua, yaitu dalam stage hypnosis, pengemasan acara menjadi penting adanya. Maka seringkali untuk subjek-subjek yang dipilih untuk dipertontonkan mengalami kondisi hipnosis ini, sudah ada orang-orang yang dipilih secara khusus yang bahkan tidak jarang mendapatkan kompensasi atas kesediaannya untuk tampil dan ditonton. Alasan yang ketiga, memang keluh kesah yang dikisahkan di tayangan itu meski nampak terdengar seperti aib atau rahasia sekalipun, itu adalah keluh kesah yang memang diizinkan, dikehendaki oleh si subjek itu untuk diceritakan dan diketahui oleh orang-orang. Ingat, namanya juga bisnis hiburan. Pengemasan atau packaging adalah hal penting untuk membuat penonton percaya atau terhibur. Kita lanjut ke miskonsepsi yang kelima, yaitu anggapan yang salah bahwa hipnosis menjadikan seseorang lupa ingatan. Ingat, dalam hipnosis seseorang bukannya tidak sadar, mereka tetap sadar. Bahkan, fenomena yang menarik dalam hipnosis adalah terjadinya peningkatan kemampuan seseorang untuk mengingat berbagai hal yang pada umumnya secara sadar ia sulit ingat. Artinya, melalui kondisi hipnosis ini, kita justru bisa mengakses berbagai memori masa lalu yang biasanya sulit untuk kita ingat begitu saja. Maka, hipnosis ini bukannya membuat orang lupa ingatan, justru malah membantu seseorang bisa dengan lebih mudah mengingat. Apalagi ada beberapa sesi hipnosis yang memang diperuntukkan untuk meningkatkan daya ingat seseorang. Kita masuk ke miskonsepsi yang keenam kali ini, yaitu anggapan yang salah bahwa seseorang yang berada dalam kondisi hipnosis bisa saja tidak bangun lagi. Ingat, kondisi hipnosis adalah kondisi perpindahan kesadaran yang ditandai dengan berpindahnya aktivitas gelombang otak. Sebatas itu, artinya seseorang bisa memutuskan untuk menyudahi atau keluar sendiri dari kondisi hipnosis ini jika memang ia menghendaki.
Atau skenario lainnya, seseorang sedang berada di kondisi hipnosis, kemudian sang praktisi hipnosis meninggalkan orang ini. Meskipun hal ini agak-agak aneh untuk terjadi, tapi katakanlah hal ini yang terjadi. Maka orang ini akan bisa keluar sendiri dari kondisi hipnosis jika ia menghendakinya, atau ia mungkin akan memutuskan untuk tidur lelap saja, berpindah dari gelombang otak alfa dan theta menuju ke kondisi gelombang otak delta. Terakhir, miskonsepsi yang ketujuh yang juga akan menutup episode kali ini, yaitu hipnosis atau hipnoterapi bisa memberikan seseorang kekuatan super yang ajaib. Jawabannya adalah tergantung. Jika keajaiban yang dimaksud adalah hasil mendadak tiba-tiba, maka hal ini tidak memungkinkan untuk terjadi. Tapi jika keajaiban yang dimaksud ini merupakan percepatan pada proses, maka hal ini masih mungkin untuk diupayakan. Apa perbedaannya? Misalnya saja, seseorang yang tidak menguasai alat musik tertentu, kemudian mendapatkan sugesti bahwa ia jadi bisa memainkan alat musik itu. Tetap saja ia tidak akan bisa memainkan alat musik itu karena tidak ada proses pembelajaran yang melandasi terbangunnya kemampuan untuk memainkan alat musik itu secara tiba-tiba, secara ajaib, secara mendadak. Tapi lain ceritanya, jika orang ini memang sedang mempelajari alat musik tertentu, kemudian ia mendapatkan sugesti yang membantunya untuk belajar dengan lebih baik, mengingat dengan lebih baik, melancarkan gerak tubuhnya dengan lebih baik dalam memainkan alat musik ini. Yang satu ini masih lebih memungkinkan untuk diupayakan. Dengan kata lain, dalam hipnosis dan hipnoterapi sekalipun tetap diperlukan proses yang wajar. Itulah dia 7 miskonsepsi tentang hipnoterapi yang cukup umum menjadi anggapan yang salah tentang hipnosis dan hipnoterapi di mata kalangan awam. Semoga terbangunnya pemahaman kita tentang miskonsepsi ini membantu kita untuk memahami hipnosis dan hipnoterapi ini secara lebih tepat dan lebih bijak. Masih berhubungan dengan miskonsepsi hipnoterapi ini, satu pertanyaan yang kerap kali muncul juga adalah, lalu, bagaimana dengan tindakan kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis? Yes, kita mungkin pernah mendengar di berita terjadinya beberapa aksi kejahatan, di mana aksi kejahatan itu dikatakan menggunakan atau mengatasnamakan hipnosis. Intinya, ada pihak yang menjadi korban di peristiwa ini yang dikatakan kehilangan kendali, kehilangan kesadaran, dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang konon melakukan hipnosis ini. Dengan memahami berbagai miskonsepsi hipnosis dan hipnoterapi tadi, bukankah sudah bisa kita simpulkan bahwa ada yang janggal dengan aksi kejahatan ini? Karena apa yang terjadi di aksi kejahatan itu menjadi tidak sesuai dengan konsepsi atau anggapan yang sebenarnya tentang hipnosis dan hipnoterapi. Kalau begitu, apa yang melatari fenomena ini? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini akan kita kupas di episode ke-9 nanti. Dan ngomong-ngomong, setelah episode ke-9 nanti yang mengupas tentang aksi kejahatan berkedok hipnosis, kita akan mulai memasuki bahasan lanjutan yang akan membahas tentang fenomena hipnosis hipnoterapi ini secara lebih mendetail dan mendalam. Untuk itu, pastikan Anda tetap update dengan perkembangan dari playlist Kupas Hipnoterapi ini. Subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa mendapatkan update ketika ada perkembangan terbaru di YouTube channel ini. Sampai jumpa lagi di berbagai kupasan-kupasan berikutnya.